Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin ayat ke-76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Yusirruna, mereka rahasiakan. Rahasia diri menuju ridho ilahi. Tanda orang besar adalah mencari rahasia di dalam dirinya, bukan di luar dirinya. Karena sifat kebaikan harus selalu dijaga dan dipelihara dengan menanamkan keridoan terhadap sesuatu yang tidak disukai, serta sabar yang tiada batas, maka akan menciptakan keikhlasan sebagai insan yang mulia. Kata-kata yusiru, sembunyi. Dalam praktek nyata sehari-hari, apa yang harus kita sembunyikan dalam diri kita? Pasti aib diri kita. Apa yang kita nyatakan, yang kita iklankan, pasti yang baik. Tapi banyak juga orang menceritakan aib orang lain yang harusnya disembunyikan, yang harus dinyatakan yang baik. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits, lakukan nikmatmu, sampaikan yang karena Allah itu. Namun hal-hal yang aib orang lain, aib diri, aib pasangan kita, itu adalah tidak boleh dinyatakan. Kita tidak suka aib kita dibuka, maka jangan buka aib orang lain. Kita tidak suka dicubit, jangan cubit orang lain. Kan begitu rumusannya. Kalau orang bekerja setiap hari cari uang, dapat uang. Bekerja di kantor dapat pasir, bekerja usaha kayu dapat kayu. Apa yang diusahakannya sesuai dengan berbanding lurus. Dia bekerja untuk bergunjing kepada orang lain, dia dapatkan pergunjingan. Maka bekerjalah kepada Allah. Tiap hari baca Quran, baca Quran, baca Quran, dapat Quranmu. Tiap hari kepingin menghafal Quran, dapat hafal Quran kamu. Karena kemauan yang terus menerus. Orang bekerjanya dikasih Allah sesuai dengan usahanya. Nah, ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaki. Apa yang kau lakukan? Nah, inna sa'yakum lasyatta. Kata Allah dari kadihun, orang-orang pekerja keras di 84 ayat 6. Bergantung kemauannya keras. Sesungguhnya usaha kita berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, apa usahamu yang berbeda tadi? Itu dalam rangka ketakwaan, bukan dalam rangka untuk mencari perbedaan. Carilah persamaan dari sejuta perbedaan. Jangan kau kembangkan perbedaan. Itulah yang namanya ikhtilaf. Kalau ada orang-orang yang mencari perbedaan dari persamaan, itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Orang itu bersyukur, kita sadar bahwa tidak ada yang mampu sebagaimana Rasulullah. Maka kita lihat ada kemampuan orang lain. Kita bisa belajar dari tukang beca, belajar dari tukang rumput, dari ibu kita, bahkan dari semut. Kita dari alam semesta ini, kita berada dari alam. Bagaimana alam mengajarkan kita. Kita semua belajar, saling memberikan. Dan tidak ada konsep untuk sombong di hadapan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa sombong kita di hadapan manusia. Apa yang kita mampu melakukannya? Kekayaan kita juga sirna. Kekuatan kita habis. Kata kita kuat, hebat, kita jago, sesuatu yang preman katakan. Habis kalau nggak bertobat, mati juga, keriput habis. Apa yang kau banggakan? Nah, keadaan diri kita harus ridho. Ridho itu adalah tanpa keluh kesah. Ridho punya dua mata, ridho mensyukuri hidung kita yang mancung, yang pesek, syukur yang pendek, ridho kepada tubuh yang seperti ini. Jangan kau keluh kesah. Ridho dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu. Kau ridho. Sabar tanpa batas. Aku udah sabar ini bang, tapi begitu. Tapi kata-kata tapi itu nggak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Lakukan berulang terus. Karena sabar ada bersama dengan waktu. Wal innal insana lafi khusr, demi waktu. Ujungnya adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sabar. Waktu juga yang membuat kita matang dalam kesabaran. Yang ketiga, di samping tadi adalah ridho, sabar, ikhlas yang ketiga, tanpa syarat. Jadi artinya tanpa beban, lepas semuanya. La ilaha illallah, tidak ada beban apapun karena Allah tujuan dirinya. Nah, kita lihat ada kata-kata yu'linun. Kita lihat ada kata-kata yusirruna wa ma'yun. Jadi yang tersembunyi maupun yang nyata. Salat dengan zakat, aqimus shalah wa atuz zakah. Mana yang pantas kita sembunyikan? Apakah yang kita beri, kita sampaikan ke orang lain, aku udah memberi loh, udah memberi. Apakah kita sampaikan, aku udah sholat tahajud nih. Jadi ada kalanya
Yang namanya sholat sendirian disembunyikan, memberi disembunyikan, diusahakan. Namun ada juga kalau karena Allah. Lihat Umar bin Khattab, dia terang-terangan supaya orang lain mencontohnya. Nah, sekarang banyak orang terang-terangan supaya diambil pamrih, supaya dimasukkan ke media elektronik, supaya begini, masukkan ke media cetak, ada maunya pamrih. Itu bukan namanya ridho, tidak ikhlas itu. Jadi kalau gitu sembunyikan. Kalau ada sholat dan sabar, maka yang tersembunyi adalah sabar. Nyatakan sholatnya. Di dalam sholat juga ada sholat yang sembunyi, ada yang terang-terangan. Misalnya maghrib, isya sama subuh. Lihat, maghrib, isya sama subuh. Zuhur sama asar sembunyi. Lihat sholat, tidak dinyatakan. Bismillah tidak. Jadi zuhur asar tersembunyi sholatnya. Artinya tidak dinyatakan, suara itu dikeraskan. Sedangkan maghrib, isya sama subuh bisa tersembunyi, bisa dinyatakan, bisa tidak. Lihat hebatnya Allah, kita belajar. Banyak yang kita dapatkan dalam semua gerakan. Rukun iman mengajarkan apa? Sembunyikan. Iman artinya keimanan kita itu adalah kekuatan kita. Illadzina amanu. Tapi amal soleh nyatakan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah tidak beramal soleh, bohong iman kita. Kita beramal soleh tanpa iman, bohong juga amal soleh kita. Jadi beriman terlihat dari amal solehnya. Amal soleh terlihat daripada imannya. Nah, kalau kita mau mengaca diri kita, mengecek benarkah sholat kita, lihat aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat kita ini benar apa tidak? Tandanya sholat kita ini benar, tandanya sholat kita itu benar, lihat zakatnya. Lihat suka nolong apa enggak. Oh suka, berarti sholatnya benar. Tapi coba lihat kita, benarkah zakat kita? Kalau kita zakatnya suka nolong orang lain, ternyata enggak sholat, salah zakat kita. Sholat yang benar terlihat pada zakatnya, zakat yang benar terlihat pada sholatnya. Iman yang benar ada pada Islamnya, rukun Islam yang benar ada pada imannya. Alladzina amanu amilus shalihat. Nah, itu adalah kekuatan dari kita untuk mengetahui rahasia diri kita agar kita lebih kuat. Dan Quran mengajarkan semakin matang keimanan diri kita, meningkatkan keimanan dan juga melakukan amal soleh. Itulah hebatnya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.